Namaku Nadia. Aku wanita yang bisa dibilang sangat beruntung. Kehidupanku saat ini nyaris sempurna. Aku tinggal di rumah 2 lantai yang megah dengan taman belakang yang selalu dirawat tukang kebun. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan kenyamanan. Mobil mewah terparkir di garasi, lemari pakaianku penuh dengan brand ternama, dan tanganku selalu dihiasi berlian atau emas putih, tergantung suasana hati. Semua itu berkat suamiku, Randy. Seorang pria mapan, rapi, dan sangat mempesona. Usianya 6 tahun lebih tua dariku, namun sikapnya selalu penuh perhatian. Dia tahu kapan aku lelah, tahu makanan kesukaanku tanpa harus aku katakan, dan selalu menyempatkan diri mengirim bunga ke rumah walau katanya sedang sibuk di kantor. Sayang, ini buat kamu. Supaya senyummu tetap mekar seperti mawar ini, katanya suatu sore, mengulurkan seikat bunga mawar putih sambil mencium keningku. Aku hanya tertawa kecil, menggoda, kamu terlalu romantis. Hati-hati nanti sekretarismu jatuh cinta. Dia tertawa lebar, lalu menarikku ke pelukannya. Sekretarisku sudah seperti adik sendiri, dia tahu batas. Lagi pula, hatiku cuma untuk kamu. Aku percaya padanya. Sepenuh hati. Dina, sekretaris suamiku itu, memang sering datang ke rumah. Kadang untuk mengantar dokumen, kadang juga sekadar mampir membawa berkas yang katanya harus ditandatangani segera. Aku tak pernah merasa terganggu. Dina sangat sopan, santun, dan ramah. Tak jarang ia membantu saat aku sedang mengurus pesta atau agenda rumah tangga. Wah, Mbak Nadia itu wanita yang sangat beruntung. Mas Randy itu tipe suami idaman, puji Dina suatu hari ketika kami duduk di teras belakang sambil minum teh. Aku tersenyum malu. Terima kasih, Din. Kamu juga pasti nanti dapat yang terbaik. Aku doakan. Dia tertawa kecil. Amin, Mbak. Semoga cepat menyusul. Sikapnya yang selalu manis membuatku nyaman. Bahkan, sempat terlintas dalam hati, kalau suatu saat aku punya adik ipar, aku ingin seperti Dina. Hari-hariku terasa damai. Pagi hari aku biasa bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan meskipun ada asisten rumah tangga. Rasanya masih ingin merawat Randy dengan tanganku sendiri. Setelah itu, Randy akan mencium keningku sebelum pergi ke kantor dan berjanji akan pulang tak terlalu malam. Setiap akhir pekan, kami punya kebiasaan makan malam di luar. Entah di restoran rooftop hotel atau tempat makan kecil favorit kami di pojok kota. Kadang Randy akan menyuapiku potongan steak atau menyeka sisa saus di bibirku dengan lembut. Kalau kamu kenyang dan bahagia, aku juga ikut kenyang dan bahagia, katanya sambil tersenyum. Aku pikir, inilah cinta sejati. Hubungan kami berjalan seperti pasangan yang saling melengkapi. Kami tak pernah bertengkar hebat. Sesekali berdebat soal hal kecil, tapi selalu berakhir dengan pelukan hangat dan permintaan maaf yang tulus. Namun, di tengah semua kesempurnaan itu, ada satu hal yang pelan-pelan mulai mengusik ketenanganku. Randy menjadi lebih sering lembur. Pulang larut, bahkan kadang lewat tengah malam. Katanya sedang banyak proyek besar yang membutuhkan perhatiannya. Aku percaya, tentu saja. Dia pria pekerja keras, aku tahu itu. Namun, ada hal-hal kecil yang tak biasa. Beberapa kali, aku melihat ponselnya berbunyi saat mandi. Pesan dari nama-nama yang tak kukenal. Begitu aku ingin membacanya, layar sudah terkunci. Aku tak pernah tahu PIN-nya, dan selama ini, aku tak pernah peduli. Suatu malam, aku melihat dia tertidur di sofa dengan ponsel masih dalam genggaman. Ada pesan yang masih terbuka di layar. Aku sempat membaca sepintas sebelum layar padam. Aku suka waktu kita tadi di ruang rapat. Kamu masih seperti dulu, cepat panas dan bikin deg-degan. Dadaku sesat. Pesan itu tak seperti dari klien. Kata-katanya terlalu pribadi. Tapi aku menyangkal pikiran burukku. Barangkali hanya candaan karyawan biasa. Mungkin dia terlalu lelah dan salah kirim. Aku berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, aku coba bersikap biasa saja. Tak kuungkit apapun. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Kewaspadaan. Curiga yang berbisik pelan di benakku. Dina datang lagi sore itu, membawa map coklat. Rambutnya dikuncir rapi dan ia mengenakan blus putih sederhana. Mbak, ini dokumen kontrak Mas Randy yang harus ditandatangani hari ini.
Aku menyambutnya ramah seperti biasa. Kami duduk bersama, dan lagi-lagi ia bersikap manis. Bahkan, ia membawa kue favoritku. Aku ingat Mbak suka kue ini, makanya tadi mampir beli. Aku tersenyum dan menerimanya, namun dalam hati aku mulai merasa asing. Terlalu manis, terlalu perhatian, dan terlalu sering hadir. Pikiran buruk itu kembali menggoda. Tapi aku menolaknya. Tidak. Aku tidak boleh berburuk sangka pada orang yang tak bersalah. Namun beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang semakin membuat hatiku tak tenang. Saat membereskan laundry Randi, aku melihat parfum wanita yang menempel samar di kerah kemejanya. Bukan parfumku, dan bukan juga yang biasa dipakai asisten rumah tangga. Aku berdiri mematung di depan mesin cuci. Ada rasa yang mengendap, tapi belum cukup untuk membuatku meledak. Aku butuh kepastian. Tapi aku tak ingin bertanya langsung. Aku terlalu gengsi, terlalu takut menerima jawaban yang menyakitkan. Maka, kuputuskan untuk mengamati. Malam itu, saat Randi tidur, aku diam-diam memeriksa dompet dan tas kerjanya. Di dalamnya, aku menemukan Struk Hotel. Bukan hotel tempat kami biasa menginap. Letaknya dekat kantor. Tanggal di Struk itu sangat baru, 3 hari lalu. Aku menghela napas panjang. Entah mengapa hatiku terasa berat. Tapi tetap saja aku membujuk diri, mungkin dia hanya bertemu klien. Mungkin ada rapat. Aku masih ingin percaya. Tapi malam itu juga, aku menyadari bahwa semua kebahagiaan yang selama ini kurasakan mulai terasa semu. Rumah besar, mobil mewah, perhiasan, makan malam romantis, semuanya terasa kosong jika hati mulai dipenuhi tanya. Aku menatap wajah Randi yang tertidur lelap di ranjang. Wajahnya begitu damai, seperti tak menyimpan dosa. Tapi justru itulah yang menyakitkan. Dia terlalu pandai menyembunyikan sesuatu. Terlalu halus membuatku merasa istimewa, padahal mungkin aku sedang dibohongi habis-habisan. Mulai saat itu, aku bertekad akan mencari tahu semuanya. Tapi aku tak akan gegabah. Aku akan tetap tersenyum, tetap memasak sarapan, tetap mencium keningnya sebelum ia berangkat. Karena dalam diamku, aku sedang menyiapkan langkah. Langkah untuk membuka semua topeng dan melihat siapa sebenarnya orang yang tidur di sebelahku setiap malam. Dan siapa sebenarnya wanita yang begitu ramah dan sopan kepadaku, tapi mungkin diam-diam menusuk dari belakang. Sejak malam itu, aku tak lagi memandang pernikahanku dengan cara yang sama. Setiap pagi saat menyiapkan sarapan, aku tetap tersenyum. Saat Randi mencium keningku dan berkata, "Jangan lupa makan siang, ya?" Aku tetap menjawab dengan lembut, "Iya, sayang." Namun di balik senyumku, mataku mulai merekam segala hal kecil. Perubahan nada bicara, aroma parfum baru, hingga intonasi suaranya saat berbicara di telepon. Aku mulai menyusun kepingan-kepingan kecil yang selama ini kuabaikan. Randi jadi semakin sering pulang larut. Kadang berdalih ada lembur, kadang bilang sedang rapat mendadak dengan investor. Aku diam. Tapi setiap malam aku mencatat waktu kepulangannya di buku catatan kecil. Bahkan saat dia mandi, aku mencatat nomor-nomor tak dikenal yang sempat muncul di layar ponselnya. Aku mulai mencurigai 2 nomor berbeda yang berkali-kali menghubunginya dalam seminggu terakhir. Satu sore, Dina kembali datang ke rumah. Rambutnya digerai kali ini, wajahnya lebih berdandan dari biasanya. Ia mengenakan lipstik merah muda dan parfum yang menyengat, aroma yang terasa sangat familiar bagiku. Aroma yang sempat kuendus samar di kerah kemeja Randi beberapa hari lalu. "Wah, Mbak Nadia makin cantik aja," ujarnya sambil menaruh berkas di meja ruang tamu. Aku tersenyum kecil, menahan diri. "Kamu juga, Din. Sekarang suka dandan, ya?" Dina tertawa kecil. "Ah, enggak juga. Biar kelihatan segar aja. Kan di kantor ketemu klien terus." Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku menyimpan satu catatan lagi. Sikap Dina mulai berubah. Masih ramah, tapi entah kenapa kini terasa seperti topeng. Tatapannya sesekali menghindar saat kami bicara. Tangannya sering memainkan rambut atau berkas, seolah gugup. Aku memperhatikan semuanya. Aku mulai menanamkan perangkap kecil. Aku pura-pura bertanya santai saat berbincang dengannya. "Din, kamu tahu nggak, Randi sekarang sering banget pulang malam.
Aku khawatir dia kecapean. Tapi kalau aku tanya, dia bilang gak ada apa-apa, kataku, seolah istri lugu yang curhat. Dina tersentak kecil sebelum cepat-cepat menyahut, "Oh iya, Mbak. Memang akhir-akhir ini di kantor lagi padat banget. Beberapa proyek harus selesai cepat. Makanya kadang Mas Randi pulangnya nggak tentu." "Oh, kamu tahu ya?" tanyaku pelan, seolah heran. Padahal dia bilang kamu udah jarang bantu dia langsung. Katanya kamu sekarang lebih banyak ngurus administrasi tim. Dina terdiam sepersekian detik. Tapi dia cepat menguasai diri. Iya, aku memang ngurus admin, tapi kan kadang Mas Randi masih minta tolong bantu ini itu. Jadi masih sering komunikasi. Aku mengangguk, tapi mataku mengamati gelagatnya yang mulai gelisah. Dina tidak sepandai Randi dalam menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku membuat keputusan besar. Aku membeli ponsel kedua, lalu mengunduh aplikasi pelacak dan clone message. Suatu malam saat Randi tertidur lelap, aku menyelipkan aplikasi itu di ponselnya, lalu menghubungkan ke ponsel baruku. Tanganku bergetar, jantungku berpacu. Tapi aku tahu, ini bukan kejahatan. Ini perjuangan seorang istri mencari kebenaran. Beberapa hari setelahnya, aku mulai menerima notifikasi pesan masuk yang disalin otomatis dari ponsel Randi. Sebagian besar memang berkaitan dengan kerjaan. Tapi satu nama mencuri perhatianku, D. Awalnya aku mengira itu rekan kerja biasa. Tapi isi pesannya, "Kamu bikin aku deg-degan tadi. Untung ruangan kosong. Besok kita tetap jadi nginep? Aku kangen, sayang." Istrimu nggak curiga, kan? Aku takut banget kalau ketahuan. Darahku mendidih. Tanganku mencengkeram ponsel hingga buku jariku memutih. Rasanya seperti disambar petir siang bolong. Tapi anehnya, tak ada air mata. Yang ada hanya kehampaan. Setelah itu, aku menerima pesan balasan dari Randi. "Tenang, istriku terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri. Dia percaya penuh padaku." Hatiku seolah terhempas dari tebing. Jadi seperti itu cara dia memandangku? Istri bodoh yang tak tahu apa-apa? Aku menangis malam itu. Diam-diam. Di dalam kamar mandi agar tak terdengar siapapun. Tapi setelah itu, aku bangkit. Aku tak ingin menangis terlalu lama untuk orang yang menjatuhkanku dari belakang. Keesokan harinya, aku tetap menyambut Randi seperti biasa. Membuatkan kopi, membetulkan dasinya, mencium pipinya saat berangkat. Aku tidak akan membuatnya curiga. Aku ingin mereka tetap nyaman, sampai saatnya aku menyayat dengan luka yang tak bisa mereka sembuhkan. Aku mulai menyusun rencana. Langkah pertamaku, mendekat ke lingkungan kantor Randi. Aku mulai menghubungi istri-istri kolega Randi dengan alasan ingin membuat komunitas sosial istri eksekutif. Beberapa dari mereka menyambut baik. Aku pun memulai pertemuan-pertemuan kecil, makan siang, hingga membahas proyek sosial wanita. Disitulah aku mulai menyelidiki bagaimana karakter Dina di kantor. Apa mereka tahu hubungan gelap itu? Rupanya tidak semua buta. Salah satu istri senior, Mbak Rara, pernah berkata lirih padaku saat kami duduk di kafe. "Mbak Nadia, aku bukan mau menyakiti, ya. Tapi aku pernah dengar selentingan dari OB kantor. Katanya sekretaris suamimu terlalu dekat dengan bosnya." Aku pura-pura tertawa. "Dekat karena kerja bareng, kali ya?" Mbak Rara memandangku, ragu, lalu berkata lirih, "Mungkin. Tapi aku pernah lihat sendiri mereka makan malam bareng di luar kota, padahal nggak ada acara kantor. Aku pikir kamu tahu." Aku mengangguk pelan. Tidak membalas, tidak bertanya. Tapi hatiku mencatat semuanya. Langkah kedua, mengumpulkan bukti visual. Aku menyewa jasa detektif profesional untuk memantau gerak-gerik Randi selama jam kerja dan lembur. Biayanya mahal, tapi harga kebenaran jauh lebih tinggi. 2 minggu berlalu. Laporan demi laporan ku terima. Foto-foto Dina dan Randi masuk ke hotel di jam kerja. Duduk berduaan di sudut kafe. Keluar dari mobil di tempat parkir sepi. Bahkan ada rekaman saat mereka berciuman di balik kaca kantor. Aku mencetak semuanya. Kujilid rapi dalam sebuah map coklat. Aku menatap tumpukan bukti itu dengan perasaan campur aduk, muak, sakit hati, tapi juga puas. Setidaknya, kini aku tahu.
Tapi aku belum akan meledak. Tidak sekarang. Langkah ketiga, mempererat hubungan dengan Dina. Ya, benar. Aku pura-pura tidak tahu dan justru semakin ramah padanya. Aku ingin dia lengah. Suatu hari, aku mengajaknya makan siang. Din, aku pengen kamu jadi koordinator untuk acara sosial komunitas ibu-ibu kantor. Aku percaya kamu bisa bantu aku atur semuanya. Dina tampak terkejut tapi senang. Serius, Mbak? Aku senang banget bisa dipercaya. Aku menatapnya dan tersenyum. Tentu, kamu orang terdekat suamiku di kantor. Siapa lagi yang bisa aku andalkan selain kamu? Dina tertawa. Iya, Mbak, aku siap bantu. Tapi dalam hati, aku berkata lirih, bantu aku menggali liang kehancuranmu sendiri. Dan disinilah aku berada sekarang. Berdiri di ambang badai, tapi tanpa takut. Aku memeluk rahasia yang paling busuk tentang pernikahanku, namun tetap menjaga wajah manis di depan semua orang. Aku tahu aku bisa menyerang kapan saja. Tapi aku memilih waktu yang paling tepat. Karena bagiku, bukan hanya kebenaran yang akan kubuka tapi kehormatan yang akan kutarik dari bawah kaki mereka dan kurobek di depan dunia. Hari-hariku kini diwarnai dengan dua wajah. Di depan suamiku, aku tetap istri yang lembut dan penyayang. Tapi di balik senyum manisku, aku adalah seorang istri yang sedang merancang keadilan untuk dirinya sendiri. Setiap jam tidur Randi adalah jam kerjaku. Setiap malam adalah saatku mengumpulkan potongan-potongan kebenaran dari ketidaksetiaan yang selama ini ia sembunyikan rapat. Aku membaca semua pesan yang masuk ke ponselnya, yang tersalin otomatis ke ponsel cadanganku. Aku menonton video pendek dari detektif bayaran yang menguntit mereka dari belakang. Semua bukti, perlahan tapi pasti, membentuk gambaran utuh dari pengkhianatan yang sangat dalam. Dan yang membuatku muak, semuanya dilakukan dengan begitu licin. Mereka pandai menyamarkan, menunda, dan bahkan berbohong dengan cara yang terdengar begitu wajar. Suatu hari, aku duduk di meja makan sendirian. Ponsel di tangan, mataku terpaku pada rekaman dari detektif. Video itu memperlihatkan Dina dan Randi masuk ke sebuah apartemen di siang hari. Mereka tersenyum, bergandengan tangan, seperti pasangan kekasih yang merayakan cinta. Suamiku yang selalu terlihat anggun dan bijak, kini terlihat seperti pria murahan yang menjual harga dirinya demi kesenangan sesaat. Tanganku bergetar. Air mata nyaris menetes, tapi aku menahannya. Aku tidak mau lagi menangisi seseorang yang jelas-jelas mempermainkanku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Dina masuk. Mbak Nadia, jangan lupa besok meeting komunitas jam 10 pagi. Ya, aku udah siapin bahan-bahannya. Semoga cocok. Aku menatap layar ponsel itu lama. Ironis. Dia menyapaku seolah tak bersalah, seolah bukan orang yang telah merebut kebahagiaanku. Dia bahkan membantu proyek sosialku, mendampingiku dalam rapat, tersenyum di depanku tanpa pernah sedikit pun merasa bersalah. Aku menulis balasan pelan-pelan. Makasih ya, Din. Aku percaya kamu. Kamu selalu bisa diandalkan. Terkirim. Dan aku kembali menyusun agendaku. Hari pembongkaran akan datang. Tapi aku ingin mereka nyaman terlebih dahulu. Aku ingin mereka berpikir bahwa mereka berhasil memperdaya aku. Aku ingin mereka berada di titik paling tinggi dari rasa percaya diri mereka, agar saat jatuh nanti, lebih keras, lebih sakit. Sore itu, Randi pulang lebih awal dari biasanya. Dia membawa bunga dan satu tas kecil berisi gelang berlian yang katanya baru diluncurkan. Aku berpura-pura terkejut dan bahagia, seperti biasa. Aku suka banget, sayang. Kamu perhatian banget, kataku sambil memeluknya. Dia mencium pipiku. Kamu pantas mendapat yang terbaik, Nadia. Mendengar itu, aku hanya bisa mengulas senyum tipis. Kata-kata itu dulu terasa seperti pujian tulus. Kini terasa seperti ejekan pahit. Di malam hari, saat kami makan malam, aku bertanya pelan, kamu masih sering lembur ya belakangan ini? Dia mengunyah perlahan, lalu mengangguk. Iya, lagi banyak kerjaan. Apalagi anak-anak baru di tim masih harus aku bimbing. Aku tertawa kecil, menatapnya tajam. Oh iya, si Dina itu ya termasuk anak baru yang kamu bimbing. Randi sempat berhenti sejenak. Tapi dengan cepat ia tersenyum.
Dina itu udah cukup lama, sayang. Tapi dia masih sering minta pendapatku soal laporan dan kerjaan lainnya. Aku hanya mengangguk. Dia sering main ke rumah. Kamu nggak keberatan? Kenapa harus keberatan? Katanya cepat. Dina baik, dia sopan, dan kamu cocok sama dia, kan? Aku menatap wajahnya. Iya, cocok banget. Dia seperti keluarga. Dan dalam hatiku, aku tertawa getir. Ya, keluarga yang menusuk dari belakang. Beberapa hari kemudian, aku meminta salah satu sahabatku, Lita, untuk membantuku. Lita adalah seorang pengusaha yang juga sering terlibat proyek sosial dan pernah menjadi pembicara seminar di kantor Randi. Tanpa ragu, Lita setuju membantu menyusun strategi. Aku akan buat seolah-olah kita mengadakan acara gala dinner bertema penghargaan untuk pasangan inspiratif, kata Lita sambil menyesap kopi. Aku menatapnya penuh harap. Dan kamu akan undang Dina dan Randi? Tentu. Semua kolega kantor dia akan hadir. Kamu tinggal tunggu waktu dan kita pasang panggungnya. Aku mengangguk. Semangatku mulai membara. Hari H makin dekat. Dina semakin rajin membantuku. Bahkan ia datang ke rumah 2 hari sekali untuk membahas detail acara yang katanya penting bagi kantor juga. Aku menyuruhnya mempersiapkan data, desain undangan, dan daftar tamu. Dia melakukannya dengan penuh semangat. Kamu luar biasa, Din, kataku tulus tapi sinis. Dia tertawa. Ah, Mbak terlalu memuji. Aku menatap wajahnya lama. Di balik tawa dan kepura-puraannya, aku bisa melihat sisi licik yang bersembunyi rapi. Tapi aku menahan diri. Hanya sedikit lagi. Aku harus kuat. Hari itu aku menyiapkan satu map khusus. Di dalamnya berisi semua bukti, rekaman video, foto-foto, salinan pesan, struk hotel, bahkan jadwal aktivitas mereka. Aku menamai map itu dengan tulisan, kejujuran. Malamnya, aku simpan map itu di lemari kerja pribadiku. Aku tahu, dalam waktu dekat, semuanya akan berguna. Randi tampak bahagia malam itu. Kami makan malam bersama, ia menceritakan tentang proyeknya yang hampir rampung. Tangannya menggenggam tanganku di atas meja. Aku bersyukur banget punya istri kayak kamu. Kalau bukan karena kamu yang sabar dan mendukung, aku nggak akan bisa sampai di titik ini, katanya dengan tatapan yang, entah kenapa, tak lagi membuatku percaya. Aku mengangguk, tersenyum. Aku juga bersyukur, sayang. Tapi kamu tahu nggak? Aku sedang menyiapkan kejutan buat kamu. Dia mengerutkan dahi, tertarik. Oh ya? Kejutan apa? Aku mencubit hidungnya pelan. Namanya juga kejutan. Sabar dong. Dia tertawa, dan aku tertawa pula. Tapi dalam benakku, aku berkata, ini bukan kejutan biasa. Ini hadiah dari istri yang kamu hianati. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan laporan baru dari detektif. Kali ini sangat detail. Lokasi, waktu, dan bahkan percakapan yang terekam di mikrofon tersembunyi. Aku tidak membaca semuanya. Tak sanggup. Tapi aku tahu isinya sudah cukup kuat untuk membongkar segalanya. Aku memperbanyak salinan bukti dalam flash disk dan beberapa amplop. Kukirimkan secara anonim ke kantor hukum yang sudah bekerja sama denganku untuk proses persiapan gugatan. Langkah demi langkah kulalui dengan tenang. Aku bukan lagi istri polos yang hanya tahu menerima hadiah dan kata-kata manis. Aku kini adalah istri yang terluka, tapi bangkit dan bersiap membalas dengan cara paling elegan. Kebenaran. Dan waktu itu akan segera datang. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya semakin dekat. Setiap pagi aku bangun dengan semangat yang berbeda. Bukan lagi semangat seorang istri yang hendak menyambut suaminya dengan senyum hangat dan teh manis, tapi semangat seorang perempuan yang hendak merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak secara licik. Dan yang lebih memuaskan lagi, mereka berdua, Randi dan Dina, masih percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Randi bahkan terlihat lebih mesra akhir-akhir ini. Dia sering memberiku kejutan kecil, makan malam romantis di rumah, buket bunga di ruang kerja, dan kata-kata manis yang nyaris membuatku mual. Aku tahu kenapa. Dia merasa aman. Dia mengira istrinya ini tetap polos dan tak tahu apa-apa. Mungkin dia berpikir, kenapa harus takut? Nadia terlalu baik, terlalu percaya, terlalu
Bodoh. Oh, sayang, kau tak tahu. Justru karena aku tahu, aku tetap diam. Dan diamku bukan tanda kalah. Tapi diamku adalah taktik. Aku dan sahabatku, Lita, sudah menyusun acara dengan sangat matang. Gala dinner bertema, inspirasi dan integritas dalam dunia kerja, akan diadakan di Ballroom Hotel mewah milik rekan bisnis Lita. Tamu undangan dipilih secara eksklusif, termasuk semua manajer dan pimpinan perusahaan tempat Randi bekerja. Tujuan resminya? Memberikan penghargaan kepada sosok-sosok inspiratif di dunia kerja. Tujuan asliku? Membuat seluruh ruangan menyaksikan topeng mereka jatuh satu persatu. Dalam rapat kecil panitia yang dipimpin Lita, aku sengaja mengangkat nama Dina sebagai kandidat wanita berdedikasi dalam profesionalisme kerja. Lita hanya melirikku, senyum kecilnya penuh makna. Dina, yang juga ikut rapat, tampak sangat senang. Wah Mbak, aku nggak nyangka bisa masuk nominasi begitu. Terima kasih banget sudah percaya. Aku hanya tersenyum, menatap matanya dalam-dalam. Kamu layak, Din. Kamu bekerja dengan sepenuh hati, bahkan lebih. Dia tertawa malu. Aduh, Mbak bisa aja. Oh, Dina. Kau pikir ini pesta untuk memuliakanmu? Tidak, ini pesta penghakiman. Malam hari, setelah semua orang di rumah tertidur, aku masuk ke ruang kerjaku. Di sana, map coklat bertuliskan, kejujuran, masih terletak rapi. Ku dekati, ku buka satu persatu isinya. Foto-foto perselingkuhan, salinan pesan mesra mereka, rekaman suara, hingga struk hotel dan restoran tempat mereka berkencan. Lalu kuambil flash disk berisi video pendek dari detektif. Momen Dina masuk ke apartemen bersama Randi, keduanya tertawa, lalu berciuman di depan pintu. Sudut pandang video jelas, tidak bisa dibantah. Aku telah menyiapkan semuanya untuk diputar malam gala. Tapi tentu, aku harus membuat skenarionya terlihat wajar. Tidak frontal, tidak langsung, tapi cukup untuk menghancurkan keduanya di hadapan semua orang yang mereka anggap penting. 3 hari menjelang acara, Randi tampak lebih sibuk dari biasanya. Ia bolak-balik ke kantor dan membawa pulang banyak berkas. Tapi tetap saja, ponselnya masih menyimpan pesan dari Dina. Aku tahu karena ponsel cadanganku terus memberi notifikasi. Dina, aku deg-degan sama acara gala nanti. Gimana ya kalau semua orang tahu? Randi, tenang aja. Selama kamu masih kelihatan profesional dan sopan, nggak akan ada yang curiga. Lagian, istriku udah sibuk sendiri. Dia fokus banget ke acara ini. Aku tertawa miris membaca pesan itu. Terima kasih, Randi, sudah mempersilakan aku menyusun kehancuranmu dengan sepenuh waktu dan tenaga. Hari H akhirnya tiba. Sore itu, aku berdiri di depan cermin besar kamar tidurku. Mengenakan gaun malam berwarna emas muda dengan potongan elegan. Rambutku disanggul rapi, makeup natural mempertegas ketegasan tatapanku. Aku bukan hanya terlihat cantik malam ini, aku tampak berwibawa. Randi muncul dari balik pintu kamar, mengenakan jas hitam dengan dasi emas yang serasi denganku. Ia terdiam sesaat melihatku. Kamu, luar biasa malam ini, katanya pelan sambil meraih tanganku. Aku menatapnya tenang. Terima kasih. Ini malam penting. Betul, ujarnya. Terima kasih sudah memikirkan semua ini. Kamu benar-benar istri terbaik. Aku hanya tersenyum. Dalam hatiku, aku berkata, kau akan mengingat senyum ini selamanya, Randi. Ballroom hotel dipenuhi cahaya lampu gantung mewah, lantunan musik lembut, dan tamu-tamu penting yang saling bertukar senyum. Lita membuka acara dengan pidato yang hangat dan elegan. Kemudian satu persatu, penghargaan diserahkan kepada para profesional berprestasi. Hingga tiba sesi terakhir, figur profesional inspiratif. Aku naik ke atas panggung, membawa amplop penghargaan. Semua mata tertuju padaku. Dina duduk di barisan depan, mengenakan gaun merah marun, wajahnya semeringah. Randi duduk di sampingnya, menatapku penuh bangga. Aku membuka amplop dan berkata, penghargaan terakhir malam ini akan diserahkan kepada sosok yang dinilai memiliki dedikasi tinggi, keterlibatan aktif dalam pekerjaan, dan loyalitas yang sangat luar biasa. Ruangan mulai tenang. Beberapa menoleh ke Dina yang mulai tersenyum malu.
Aku melanjutkan. Namun sebelum saya umumkan nama pemenangnya, kami telah menyiapkan cuplikan video singkat yang memperlihatkan seberapa luar biasa dedikasi orang ini. Lampu ruangan dipadamkan. Sorotan lampu hanya ke layar besar di atas panggung. Semua mata fokus. Lalu, video itu diputar. Bukan video profil karir atau pencapaian, tapi cuplikan detik demi detik dari kamera tersembunyi. Dina berjalan masuk ke apartemen bersama Randi. Mereka berciuman, tertawa, saling berbisik mesra. Ada juga potongan layar pesan-pesan mereka. Suara Dina memanggil Randi, "Sayang," dan Randi membalas, "Aku rindu pelukmu." Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu menoleh. Beberapa menutup mulut, kaget. Lita berdiri di belakang, mengawasi semua ekspresi. Randi langsung bangkit dari kursinya. "Matikan videonya." "Hentikan semua ini," teriaknya panik. Dina menunduk, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar, matanya mulai basah. Aku tetap berdiri tenang di atas panggung. Aku menatap ke arah Randi dan berkata lantang, "Kau benar, Randi. Aku memang sibuk. Tapi aku tidak buta. Aku sibuk mempersiapkan cara terbaik untuk menunjukkan siapa kalian sebenarnya." Sorak-sorai pelan mulai terdengar. Beberapa orang berbisik, dan kamera tamu pun mulai mengambil gambar. Randi turun tangan mencoba mematikan layar, tapi sudah terlambat. Semua tamu melihat, semua tahu. Aku melanjutkan, "Terima kasih telah hadir malam ini. Acara ini adalah bentuk penghormatan, bukan hanya kepada mereka yang berprestasi, tapi juga sebagai pelajaran bahwa integritas itu tak bisa dibeli dengan jabatan atau disamarkan dengan senyum manis." Dengan tenang, aku turun dari panggung dan berjalan melewati Randi yang masih syok. Ia berusaha meraih tanganku. "Nadia, aku bisa jelaskan?" Aku menghentikan langkahku, menatapnya tajam. "Jangan pernah kau kira aku akan menangis di depanmu. Aku menangis dulu, saat masih bodoh. Tapi malam ini, aku hanya merasa lega. Karena topeng kalian sudah kubuka. Di tempat terbaik. Di hadapan orang-orang yang paling kalian hormati." Dina hanya bisa menunduk, menangis. Ia tahu semuanya sudah hancur. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Bukan karena pesta ini selesai, tapi karena aku baru saja memulai hidupku yang baru, tanpa pengkhianatan, tanpa kebohongan, tanpa Randi dan Dina. Dan dunia akan mencatat. Aku membalas bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang disusun rapi dan ditunjukkan di waktu yang paling menyakitkan. Setelah malam itu, hidupku berubah. Bukan lagi karena luka, tapi karena kelegaan. Video yang kuputar di gala dinner itu tersebar di media sosial hanya dalam hitungan jam. Beberapa tamu undangan, termasuk istri-istri kolega suamiku, merekam dan membagikannya ke grup-grup pribadi. Tapi seperti yang selalu terjadi, tak ada yang benar-benar bisa dirahasiakan. Keesokan harinya, tagar nama Randi dan Dina menjadi buah bibir di lingkungan kantornya. Aku tidak menyesal. Sama sekali tidak. Sementara Randi dan Dina sibuk menutupi aib, aku duduk tenang di ruang tamu rumahku, menyeduh teh, membuka jendela, dan menikmati udara pagi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, aku merasa bebas. Tidak lagi berpura-pura bahagia, tidak lagi menelan curiga, tidak lagi mencintai seseorang yang jelas-jelas tidak tahu cara menjaga kepercayaan. Pagi itu Randi pulang. Wajahnya kusut, matanya merah, dan langkahnya berat seperti orang kalah. Dia menatapku yang sedang duduk santai di sofa, lalu menghela napas panjang. "Nadia," suaranya parau. "Kita bisa bicara?" Aku menoleh, meletakkan cangkir teh dengan tenang. "Kita?" ulangku datar. "Kupikir yang perlu bicara adalah kamu. Dan kupikir kamu sudah terlalu banyak bicara manis selama ini." Dia meremas rambutnya, frustrasi. "Aku tahu aku salah. Tapi semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku tertawa kecil, getir. "Oh ya? Jadi Dina itu bukan sekretarismu? Bukan yang kau cium di apartemen siang bolong? Bukan yang kamu ajak menginap di hotel saat kamu bilang lembur? Itu semua editan?" Randi menunduk. Dia tahu tak ada gunanya berbohong. "Aku hilaf, Nadia," katanya pelan. "Semua ini terjadi tanpa aku rencanakan. Aku lemah." "Lemah?" Aku berdiri,
mendekatinya. Jangan pernah merendahkan kata lemah hanya untuk membenarkan pengkhianatan. Kamu tidak lemah, Randy. Kamu egois. Dan kamu pikir aku terlalu bodoh untuk tahu. Dia mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Aku menepisnya. Aku mencintaimu, Nadia. Aku masih cinta. Kamu istri terbaik yang pernah kumiliki. Aku menatap matanya. Tapi sayangnya, kamu suami terburuk yang pernah kupilih. Randy terdiam. Dan dalam diamnya itu, aku tahu, dia mulai sadar, dia sedang kehilangan sesuatu yang tak bisa dia beli kembali. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan cepat. Aku menerima banyak pesan dari kolega, teman-teman lama, bahkan rekan-rekan di komunitas yang memberi dukungan. Ada juga beberapa yang terkejut bahwa aku mampu melakukan itu semua. Nadia, aku nggak nyangka kamu bisa setenang itu waktu buka aib mereka, tulis salah satu temanku. Kalau aku jadi kamu, pasti udah ngamuk duluan. Tapi aku tahu, kemarahan tak akan membuat mereka malu. Hanya kebenaran yang disajikan dengan elegan yang bisa menusuk mereka tanpa darah. Sementara itu, kabar terbaru dari kantor Randy menyebar luas. Dewan direksi memanggilnya untuk rapat tertutup. Perselingkuhan dengan sekretaris pribadi dianggap pelanggaran etika berat. Ditambah lagi, video itu membuat citra perusahaan tercoreng. Randy akhirnya dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Gajinya dipotong, proyek-proyek besar dicabut darinya. Dan Dina? Lebih parah. Surat pemecatan langsung diberikan tanpa diskusi. Aku mendapat kabar dari seorang teman yang bekerja di sana bahwa Dina menangis dan memohon agar diberi kesempatan. Tapi semua sudah telanjur. Dari wanita yang dielu-elukan sebagai sekretaris teladan, kini ia menjadi bahan cibiran. Dan Randy, yang dulu dikenal sebagai suami ideal, kini jadi simbol pria yang tidak tahu bersyukur. 3 hari setelah gala dinner, Dina datang ke rumah. Ia berdiri di depan pagar, mengenakan pakaian hitam sederhana, wajahnya tanpa riasan. Aku sedang duduk di teras depan saat satpam memberitahuku. Mbak, ada tamu. Namanya Ibu Dina. Aku berdiri, lalu berjalan ke pagar. Dina langsung menunduk saat melihatku. Ada keperluan apa? Tanyaku datar. Mbak Nadia, aku tahu aku nggak pantas datang ke sini. Tapi aku cuma mau minta maaf. Aku menatapnya lekat. Wajah yang dulu begitu manis dan tersenyum padaku kini terlihat rapuh, seperti bangunan yang hancur dihantam badai. Kamu minta maaf? Setelah semua kebohongan, semua akting baikmu? Setelah kamu menusuk dari belakang, kamu pikir ucapan, maaf, cukup? Dina mulai menangis. Aku beneran jatuh cinta sama Mas Randy. Tapi aku nggak niat menyakiti Mbak. Aku cuma, potongku. Cuma menikmati hidup yang bukan milikmu? Cuma tidur dengan suami orang sambil tetap tersenyum di depanku? Cuma berpura-pura jadi sahabat? Dina menangis lebih keras. Aku tidak bergeming. Aku sudah menghancurkan hidupku sendiri, lirihnya. Aku kehilangan pekerjaan, harga diri, semua orang menjauhiku. Aku menarik napas panjang. Itu konsekuensi dari pilihanmu. Aku tidak pernah membalasmu dengan makian. Tapi aku memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Dan sisanya, semesta yang mengatur. Dina menatapku dengan mata sembab. Aku akan pergi. Tapi aku cuma mau bilang kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal. Aku tidak menjawab. Aku hanya membalikkan badan, meninggalkannya berdiri di balik pagar. Malam itu, Randy kembali mencoba bicara denganku. Ia mengaku menyesal, mengaku ingin berubah, ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku menyerahkan surat gugatan cerai ke tangannya. Dia membuka amplop itu perlahan, matanya melebar. Kamu serius? Aku mengangguk. Aku sudah terlalu lama hidup dalam sandiwara. Sekarang saatnya aku hidup dengan jujur. Tanpa kamu. Randy terduduk di sofa, menutup wajahnya. Aku bisa berubah, Nadia. Aku bisa jadi lebih baik. Kita bisa mulai dari awal. Aku menatapnya tajam. Tapi kamu tidak layak memulainya denganku. Kesempatanmu sudah lama hilang. Dan aku tak ingin kembali. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Randy menangis di depanku. Tapi aku tak tergerak.
Bukan karena aku tak punya hati, tapi karena aku sudah terlalu sering disakiti oleh orang yang katanya mencintaiku. Proses perceraian berjalan cepat. Aku menyerahkan semua bukti pada pengacaraku. Karena pengkhianatan Randi terbukti dan dilakukan secara terang-terangan, semua aset yang selama ini kami bangun bersama kembali padaku secara sah. Rumah, kendaraan, saham perusahaan yang atas namaku, semua tetap jadi milikku. Hari aku menandatangani surat cerai adalah hari aku benar-benar merdeka. Setelah itu, aku menyumbangkan sebagian hartaku ke Yayasan Perempuan dan Anak. Aku juga membuka komunitas bernama Perempuan Bermartabat, tempat para istri dan perempuan yang pernah dikhianati bisa berkumpul, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Aku tak lagi takut sendiri. Tak lagi takut disebut janda. Karena bagiku, lebih baik sendiri dan bermartabat, daripada bersama dan terus dibohongi. Dan pada akhirnya, aku berdiri di balkon rumahku, memandangi langit sore yang perlahan berubah jingga. Hembusan angin menerpa wajahku lembut. Di tanganku ada secangkir teh, dan di hatiku, tak ada lagi dendam, hanya ketenangan. Aku menang bukan karena aku membalas dengan cara yang keji. Aku menang karena aku berani mengungkap kebenaran dengan kepala tegak. Dan aku tetap menjadi diriku, Nadia, perempuan yang pernah dikhianati, tapi tak pernah kalah. Sudah hampir 2 bulan sejak aku resmi bercerai dari Randi. 2 bulan sejak aku membongkar kebusukan yang selama ini disembunyikan rapi di balik senyuman dan kemewahan. Dan anehnya, tak sekalipun aku merasa kehilangan. Yang hilang dariku justru adalah rasa takut, rasa minder, rasa bergantung. Aku merasa lahir kembali. Kini setiap pagi, aku membuka mata bukan untuk melayani suami yang diam-diam berselingkuh. Aku membuka mata untuk diriku sendiri, untuk hidup yang kini benar-benar menjadi milikku. Aku tak lagi hidup di bawah bayang-bayang kebohongan. Aku sibuk dengan komunitas baruku, Perempuan Bermartabat. Tempat ini awalnya hanya kumpulan kecil istri-istri yang pernah dikhianati. Tapi kini, anggotanya terus bertambah. Kami rutin mengadakan pertemuan 2 minggu sekali, mendengarkan cerita-cerita para perempuan yang pernah mengalami luka serupa. Di sanalah aku sadar, aku bukan satu-satunya. Banyak perempuan di luar sana yang tersenyum di depan umum, tapi menangis diam-diam di balik pintu kamar. Mereka berpura-pura kuat untuk anak, untuk keluarga, untuk kehormatan suami yang bahkan tak tahu cara menghormati mereka. Dan aku tak ingin mereka terus hidup seperti itu. Pada pertemuan hari itu, salah satu anggota kami, Winda, menangis saat bercerita. Suami aku selingkuh, Mbak, tapi aku nggak bisa pergi. Aku nggak punya pekerjaan. Anak-anak masih kecil. Aku takut kalau aku pergi, aku jadi beban. Aku menggenggam tangannya. Kamu bukan beban, Win. Justru yang membebani hidupmu adalah orang yang memperlakukanmu seperti kamu tak punya nilai. Tapi kamu punya. Kita semua punya. Winda menangis lebih kencang, dan aku memeluknya. Saat aku memeluk perempuan-perempuan itu, aku memeluk diriku yang dulu. Nadia yang diam, Nadia yang menahan sakit sendirian, Nadia yang pura-pura bahagia. Aku ingin semua Nadia itu bangkit. Sementara itu, kabar tentang Randi semakin tenggelam. Setelah pencopotan jabatannya, ia dikabarkan mencoba membuka usaha kecil. Tapi karena reputasinya rusak dan banyak rekan bisnis menjauh, semua yang dia mulai selalu menemui jalan buntu. Aku tidak pernah tertawa atas kesialannya. Tidak, karena tujuanku sejak awal bukan menghancurkannya, tapi menyadarkan. Namun, jika ia memilih terus menjadi laki-laki yang sama, maka biarlah hidup yang mengajarinya pelan-pelan. Aku mendengar kabar bahwa Dina pergi dari kota ini. Entah kemana. Mungkin mencari hidup baru, mungkin melarikan diri dari aibnya. Aku juga tak lagi peduli. Mereka bukan urusanku. Yang menjadi urusanku sekarang adalah masa depanku. Suatu siang, aku sedang duduk di salah satu kafe favoritku, membaca buku, saat seorang pria datang menghampiri. Aku mengenalnya. Namanya Arman, konsultan bisnis yang dulu sempat bekerja sama dengan Randi saat proyek hotel baru. Dia tersenyum sopan. Ibu Nadia? Aku mendongak, membalas senyum. Iya. Mas Arman, kan? Boleh gabung sebentar? Tanyanya. Silakan. Kami berbicara ringan.
Ia tak menyinggung masalah Randi sama sekali, dan aku menghargai itu. Aku sempat dengar tentang komunitas perempuan yang ibu bangun. Luar biasa, katanya kemudian. Aku tersenyum. Saya hanya mencoba menampung luka dan menjadikannya sesuatu yang berguna. Arman mengangguk. Saya dan tim sedang mencari narasumber perempuan untuk acara talk show kewirausahaan dan pemberdayaan. Kalau ibu berkenan, kami ingin ibu jadi salah satu pembicara. Aku terdiam sejenak, mencerna. Aku? Pembicara? Kenapa saya? Tanyaku perlahan. Karena ibu bukan cuma korban. Ibu penyintas. Dan itu jauh lebih menginspirasi. Aku terdiam lagi. Kata-katanya menggema dalam kepalaku. Penyintas. Ya, aku bukan lagi perempuan yang disakiti. Aku adalah perempuan yang memilih untuk bangkit. Baik, jawabku akhirnya. Saya bersedia. Hari itu menjadi titik balik berikutnya dalam hidupku. Malam sebelum talk show, aku berdiri di depan cermin. Kali ini aku tak mengenakan gaun malam, tak berhias demi menyenangkan pasangan. Aku mengenakan setelan sederhana berwarna krem dengan hijab biru lembut. Wajahku tetap polos, hanya dengan lipstik tipis. Tapi aku tahu, aku lebih kuat dari siapapun yang pernah berdiri di panggung gala malam itu. Saat aku naik ke atas panggung esoknya, ruangan penuh. Beberapa peserta bahkan berdiri di belakang karena tak kebagian tempat duduk. Aku mengambil napas panjang, lalu mulai bicara. Saya dulu seorang istri, ibu rumah tangga, yang merasa cukup hanya dengan membuat suami bahagia. Tapi di balik semua itu, saya dikhianati oleh dua orang yang paling saya percaya. Suami saya dan wanita yang saya anggap teman. Ruangan hening. Semua mata memandang padaku, tapi kali ini aku tak gentar. Saya tahu rasanya dibohongi. Disenyumi oleh orang yang ternyata sedang merencanakan luka untuk kita. Tapi saya tidak membalas dengan makian. Saya memilih membalas dengan kebenaran. Karena luka paling dalam tidak butuh balasan marah. Luka paling dalam hanya butuh disembuhkan agar tidak menular. Kini saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh siapa yang bersamanya, tapi oleh bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Jangan pernah biarkan cinta membutakan harga dirimu. Jangan pernah biarkan status membuatmu lupa bahwa kamu juga berhak bahagia. Tepuk tangan meledak. Beberapa peserta menangis. Beberapa memelukku usai acara. Hari itu aku tak hanya berbagi kisah. Aku menyebar kekuatan. Malamnya aku pulang ke rumah dengan hati penuh. Rumah yang dulu terasa sunyi kini terasa hangat. Bukan karena ada seseorang yang menunggu, tapi karena aku tahu, aku cukup. Aku tak lagi mencari validasi dari pria manapun. Dan ketika aku duduk di teras, memandangi langit malam dengan teh hangat di tangan, aku mengingat satu momen ketika dulu aku menangis sendirian di kamar mandi, menangisi pesan mesra yang kulihat di ponsel Randi. Malam itu aku berkata pada diriku sendiri, Nadia, kamu pantas bahagia. Tapi kamu juga harus berani. Kini aku tahu, keberanianlah yang akhirnya membawaku ke titik ini. Bukan tangisan, bukan amarah, tapi keberanian untuk berkata, cukup. Dan saat itu pula aku tersenyum sendiri, sadar bahwa perjalanan masih panjang. Tapi aku tak takut, karena aku sudah melewati badai terburuk. Dan aku keluar bukan sebagai perempuan yang patah, tapi sebagai perempuan yang tumbuh. Hari-hari berlalu, dan aku menyadari satu hal penting. Kemenangan terbesar bukanlah saat aku mempermalukan Randi dan Dina di depan publik, tapi saat aku bisa memandang cermin dan berkata pada diriku sendiri, kau sudah selamat, dan kau telah menang. Kehidupan baruku berjalan dengan stabil. Aku tetap tinggal di rumah besar yang dulu kami beli bersama, tapi kini rumah itu terasa lebih punya aku. Tak ada lagi aroma parfum pria yang mencurigakan, tak ada lagi percakapan basa-basi penuh kebohongan saat makan malam. Rumah ini kini penuh tawa dari para perempuan yang datang untuk berbagi, belajar, dan bangkit. Setiap minggu, komunitas perempuan bermartabat mengadakan pelatihan keterampilan di sini, dari membuat kerajinan tangan, pelatihan digital marketing, hingga pelatihan hukum dasar untuk istri rumah tangga. Aku ingin setiap perempuan tahu, mereka bisa berdiri sendiri.
Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak harus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan hanya karena takut dianggap gagal. Dan yang paling mengharukan, banyak dari mereka kini telah memulai usaha kecil-kecilan, mengubah luka menjadi kekuatan. Satu di antaranya adalah Winda, yang dulu menangis karena tak tahu harus kemana saat tahu suaminya berselingkuh. Kini Winda punya usaha kue kering yang cukup sukses secara daring. Dia sering datang ke rumah membawakan kue buatanku sambil berkata, "Kalau bukan karena Mbak Nadia, mungkin aku masih menangis di pojokan rumah, pura-pura nggak tahu diselingkuhi." Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, aku menangis. Karena aku tahu rasanya, dan aku bersyukur bisa menjadi bagian dari kebangkitan mereka. Satu siang yang tenang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Bu Nadia, ini saya, Ibu Dina. Saya hanya ingin bilang, Dina sekarang tinggal di luar kota. Dia sedang berusaha memulai hidup baru dan sedang menjalani terapi. Saya tahu, anak saya melakukan kesalahan besar. Tapi dia sangat menyesal. Terima kasih karena ibu tidak menghancurkannya secara pribadi, tapi membiarkan hidup yang memberinya pelajaran." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Dalam hatiku, perasaan yang semula begitu pahit terhadap Dina mulai mencair. Aku takkan pernah bersahabat dengannya, tentu saja. Tapi aku tak ingin membawa dendam seumur hidup. Aku membalas pelan. "Terima kasih, Bu. Semoga Dina menemukan jalan yang lebih baik, dan semoga dia benar-benar belajar dari semua yang terjadi." Aku mengirim pesan itu bukan untuk memaafkan, tapi untuk melepaskan. Aku tahu, jika terus membawa kebencian, aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Dan aku ingin bebas. Tak lama setelah itu, aku mendapat kabar dari seorang kenalan di kantor Randy bahwa mantan suamiku kini bekerja di perusahaan kecil milik temannya. Bukan lagi direktur, bukan lagi manajer besar, tapi posisi biasa yang jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Aku tak menertawakannya. Aku tak merasa puas. Tapi aku yakin satu hal, hidup tahu caranya mengajari. Dan aku hanya perlu fokus pada jalanku sendiri. Beberapa bulan setelah cerai, aku diundang ke sebuah acara nasional bertema Perempuan Kuat, Bangsa Hebat. Aku diminta menjadi pembicara utama di hadapan ratusan perempuan dari seluruh Indonesia. Saat aku berdiri di atas panggung itu, menatap mereka satu persatu, aku menyadari bahwa aku sudah benar-benar pulih. Saya tahu bagaimana rasanya dibohongi. Saya tahu bagaimana rasanya dicintai dengan cara yang salah. Tapi saya juga tahu bahwa tak ada luka yang lebih menyakitkan daripada mencintai seseorang dan melupakan diri sendiri. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai istri dari siapapun. Saya berdiri sebagai perempuan yang mencintai dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk cinta yang paling murni. Tepuk tangan bergemuruh. Wajah-wajah perempuan di depanku menangis, tertawa, dan bersorak bersama. Itulah momen ketika aku sadar, kisah hidupku bukan lagi aib, bukan lagi luka, tapi bahan bakar untuk menguatkan orang lain. Sepulang dari acara itu, aku duduk di teras rumah. Sore menjelang malam, langit jingga perlahan berubah ungu. Aku memejamkan mata, menikmati angin yang bertiup lembut ke wajahku. Lalu, seperti tiba-tiba, satu suara terdengar dari pintu pagar. "Nadia?" Aku membuka mata. Sosok itu berdiri di sana. Randy. Dia tampak lebih kurus, lebih tua, dan matanya tak lagi setajam dulu. Di tangannya ada sebuah map coklat, mirip dengan map yang dulu kubuat untuk membongkarnya. "Ada perlu apa kamu kesini?" tanyaku tenang. Dia berjalan pelan ke arahku. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu. Dan bilang sesuatu. Aku menatap map itu. Apa isinya? Randy membuka map itu. Di dalamnya, ternyata ada foto-foto kenangan lama kami, surat-surat tanganku, dan selembar surat tulis tangan darinya. "Aku sudah kehilangan semuanya," katanya lirih. Tapi hal paling menyakitkan bukan kehilangan uang atau jabatan, tapi kehilangan seseorang yang benar-benar tulus. Aku diam. Aku sadar aku bukan laki-laki yang pantas dimengerti. Tapi kamu luar biasa. Terima kasih sudah pernah mencintaiku. Dan, maaf sudah menyia-nyiakanmu. Aku menatap matanya. Tak ada air mata. Hanya kejujuran yang telat datang. Aku sudah memaafkanmu, Randy.
Tapi jangan berharap aku akan kembali, kataku pelan. Dia mengangguk. Aku tahu. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Dan aku doakan kamu bahagia, dengan atau tanpa aku. Aku mengangguk. Lalu Randi berjalan menjauh, langkahnya pelan, seolah tak ingin mengganggu lebih jauh. Aku tak mengejarnya. Tak ada drama, tak ada tangisan. Hanya penutupan yang tenang. Dan aku tahu, itu lebih dari cukup. Hari ini, aku masih berjalan dengan kepala tegak. Aku tak lagi disebut istri dari siapa-siapa. Tapi orang-orang mengenalku sebagai Nadia, perempuan yang membela dirinya dengan elegan, tanpa teriak, tanpa dendam membabi buta. Aku memilih menata hidupku dengan cinta, untuk diri sendiri, dan untuk perempuan-perempuan lain yang pernah merasa tak berarti. Karena hidup bukan tentang siapa yang menyakitimu, tapi tentang bagaimana kamu bangkit setelah disakiti. Dan aku sudah bangkit, sudah pulih, dan sudah menang. Bukan karena pria yang memanjakan, bukan karena harta yang mewah, tapi karena keberanian mencintai diri sendiri, meski dunia pernah membuatku merasa kecil. Akhirnya, aku belajar satu hal, kadang kita harus dihancurkan, agar bisa membangun diri kita yang baru. Diri yang lebih kuat, lebih sadar, lebih bahagia. Dan itulah aku sekarang, Nadia. Bukan lagi korban, tapi pemenang.